ekspresi wajahnya. Baik, kita lanjutkan. Materi kita berikutnya adalah jurnal. Ya, jurnal itu adalah pencatatan transaksi berdasarkan urutan tertentu. Secara umum, jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Di sini saya akan memberikan penjelasan berkenaan dengan bagaimana kita mencatat dalam jurnal umum. Ya, misalkan saya memiliki sebuah simulasi tentang aktivitas buy to sell, membeli untuk dijual. Misalnya Anda memiliki bisnis dagang baju, ya, posisi Anda adalah sebagai produsen, katakanlah begitu, ya. Nah, produsen akan membeli baju dari supplier, kemudian produsen tersebut menjual kepada konsumen, ya. Mohon maaf kalau produsen itu berarti Anda buat. Saya bisa katakan misalkan dia membeli bahan baku, gitu ya. Misalkan produsen ini membeli ke supplier, maka otomatis dia akan memberikan uang kepada supplier. Katakanlah satu baju misalkan $50, ya. Maka si supplier akan memberikan baju tersebut ke produsen. Di sini ada produk, ya. Kemudian produsen proses, kemudian dia akan menjual ke konsumen, ya. Otomatis produknya yang sudah ada di sini berpindah ke konsumen. Nah, ini produk, maka konsumen akan memberikan uang ke sini, ya. Katakanlah Anda jual $100, otomatis Anda dapat untung $50. Hubungan Anda dengan supplier itulah yang disebut dengan pembelian. Anda membeli sesuatu, ya. Hubungan Anda dengan konsumen itulah yang disebut dengan penjualan. Dalam konteks pembelian artinya Anda mengeluarkan uang, kemudian Anda dapat barang. Itu konteks pembelian. Di dalam konteks penjualan adalah Anda mengeluarkan barang, kemudian uangnya Anda dapatkan. Konsepnya udah jelas, ya. Nah, bagaimana dalam konsep pencatatannya? Berarti ada yang disebut dengan pembelian ini, ada yang disebut dengan penjualan ini. Oke. Nah, di dalam pencatatan jurnal itu ada yang disebut dengan jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Nah, di sini ada istilah debet, ada istilah kredit. Debet, kredit. Nah, di dalam konteks pembelian, pokoknya saya sih hanya bisa menyebutkan bahwa debet sebelah kanan, kredit sebelah kiri gitu ya. Ya. Tapi kalau ada konsep tertentu nanti yang akan saya jelaskan. Nah, pembelian, ya, berarti hubungan Anda dengan supplier, ya. Berarti Anda membeli bahan dari supplier, kemudian supplier mengasih produk. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, itu berarti adalah aktivitas pembelian. Anda tuliskan di sini pembelian, ya. Di dalam pembelian berarti barangnya itu kan pindah ke Anda, berarti Anda menerima barang. Ingat, di dalam proses pembelian, setiap Anda menerima barang itu berarti konteksnya positif, ya. Setiap Anda memberikan barang itu konteksnya negatif. Nah, dalam pembelian maka otomatis barang yang bernilai $50 itu berpindah ke Anda, sehingga barangnya di sini debitnya $50. Tetapi pada saat membeli barang ini uang kas Anda berkurang, kan? Iya enggak? Maka uang kas Anda berkurang. Sebanyak berapa? Sebanyak $50. Maka uang kasnya ada di kredit. Kenapa begitu, Pak? Karena Anda dapat barangnya, berarti Anda dapat di debit. Kenapa uang kasnya ada di kredit? Karena uang kasnya kan yang tadinya berapa gitu, Anda berkurang, sehingga pindah ke supplier. Makanya uang kasnya ada di
kredit. Nah, lalu bagaimana dengan konsep penjualan? Konsep penjualan berarti kan Anda ngasih produk ke dia, Anda dapat uang $100. Di dalam konsep penjualan, otomatis yang Anda terima adalah uangnya, sementara barangnya berpindah ke sana. Gitu. Otomatis debitnya ada di kas. Ya. Kenapa? Karena uangnya Anda terima. Ya. Otomatis kasnya Anda bertambah ke debit. Sementara barang yang Anda miliki ada jual. Jadi ditulis adalah penjual. Barangnya kan pindah ke sana, otomatis barang penjualannya adalah kredit. Ya, sesuatu yang kita dapat debit, sesuatu yang kita berikan itu kredit. Barang yang kita berikan itu nilainya 100. Gitu cara pencatatannya. Ngerti ya? Nah, jadi di sini terlihat beda. Untuk pembelian kas itu masuk ke kredit. Kenapa? Karena kas Anda berkurang untuk mendapatkan barang. Tetapi di penjualan kasnya bertambah. Kenapa? Karena Anda menjual barang ke orang sehingga kasnya masuk ke debit. Gitu. Kemudian ada yang kedua. Bagaimana kalau misalkan saya masuk ke pembelian dulu nih, ya, Anda ngasih uang, kemudian Anda dapat barang. Bagaimana kalau misalkan hutang? Misalkan Anda mau mengambil barang, barangnya kan udah pindah ke Anda, tetapi Anda bilang ke supplier, oh bayarnya nanti, berarti itu adalah hutang. Otomatis pembeliannya sudah ada. Oh berarti kalau begitu pembeliannya ada di debit yang nilainya $50. Kenapa Pak pembeliannya di debit? Kan barangnya udah sampai ke Anda, tetapi Anda belum bayar ke sini, ya kan? Otomatis hutangnya itu masuk ke kredit hutangnya. Oh kalau begitu saya hutang nih 50 gitu. Kayak ngerti ya? Hutang. Nah itulah hubungan antara produsen dengan supplier. Sekarang kita berpindah ke sana. Bagaimana kalau hutangnya penjualan? Kalau penjualan itu bukan hutang namanya, tetapi piutang. Artinya gini, Anda menjual barang ke konsumen, ya kan? Berarti barangnya udah pindah ke sini, tapi kata konsumen, bayarnya ntar aja, gitu kan? Berarti kan dia ada hutang ke Anda. Ini namanya piutang. Bagaimana cara mencatatannya? Cara mencatatannya berarti piutangnya ada di debit. Berapa Anda piutangnya? Kan 100. Berarti 100. Tetapi produknya yang berupa penjualan ada di kredit. Penjualan jualan ada di kredit. Di sini nilainya 100. Loh kok begitu Pak? Ini kan piutang. Piutang itu kan hak Anda, ya. Tetapi hak Anda ini bukan cash, ya. Hak Anda ini masih piutang, belum dibayarkan sama konsumen. Gitu. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Bagaimana kalau misalkan sekarang ini hubungan antara produsen dengan supplier. Hubungannya adalah Anda kasih uang, kemudian produknya dia kasih ke Anda. Nah, sekarang bagaimana kalau dia return? Return itu gini, misalkan Anda beli barang ke dia, kemudian barangnya dapat, ternyata barangnya jelek, ya enggak? Otomatis Anda balikin lagi dong ke dia. Pada saat Anda membalikan barang ke dia, maka otomatis uangnya Anda dapat lagi kan? Iya enggak? Otomatis konsepnya adalah pada saat kita ngebalikin, saya dapat uang, tetapi barang saya kasihkan lagi ke dia. Itu yang disebut dengan return. Nah, otomatis kalau kasusnya seperti itu, otomatis uangnya balik ke Anda kan? Oh, kalau begitu kasnya bertambah dong, ya enggak? Misalkan Anda mengembalikan barang yang $50 tadi. Oh, berapa bayarnya? 50. Kasnya bertambah. Nah, lalu barangnya Anda pindah ke sana, ya kan? Berarti yang disebut dengan return. Barang yang Anda beli itu otomatis Anda kasih lagi ke dia. Otomatis barangnya Anda kasih kan ke mereka, otomatis dia ada di kredit yang nilainya 50 gitu. Nah,
Itulah yang disebut dengan return. Nah, bagaimana dengan penjualan? Nah, kalau konsep penjualan kan Anda jual barang ke konsumen, konsumen kasih uang ke Anda. Pada suatu waktu, konsumen periksa, oh ternyata barangnya jelek. Otomatis barangnya dibalikin ke Anda. Barangnya dibalikin ke Anda, kemudian uangnya Anda kembalikan ke konsumen. Jadi penjualan juga ada yang namanya return. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Maka return barang ada di debit. Nah, di sini return barang ada di debit. Kok ada di debit, Pak? Kan barangnya Anda terima, ya enggak? Ya, otomatis berapa nilai barangnya? $100. Lalu uang kasnya berkurang dong, iya kan? Anda harus mengembalikan uang kas. Oleh sebab itu uang kasnya ada di kredit. Anda harus mengembalikan uang kas senilai $100 ke konsumen. Nah, itu kasusnya lain ya. Jadi Anda perhatikan, kalau konsep pembelian barang di return, uang kasnya ada di debit, ya enggak? Tapi kalau Anda menjual barang return, uang kasnya ada di kredit. Gitu, ngerti ya? Kemudian bagaimana dengan transportasi? Ya, biasanya produsen ngambil barang ke konsumen, itu yang membiayai transportasi itu siapa? Bisa jadi Anda ya. Misalkan Anda beli barang, Anda pergi ke Shenzhen beli barang, otomatis Anda mengeluarkan uang kan untuk transport. Ya, Anda beli barang ke Shenzhen, Anda mengeluarkan uang untuk transport. Berarti kalau begitu uang kas Anda berkurang kan untuk biaya transport. Makanya di sini uang kas. Uang kasnya ada di kredit. Kenapa? Karena uang kasnya berkurang. Misalkan transportnya $5. Ya. Lalu di debitnya apa? Di debitnya adalah transport. Loh, kok ada di debit, Pak? Kan Anda sudah memperoleh manfaat dengan barang itu berpindah ke kita, ya enggak? Jadi sesuatu yang kita dapat itu debit, sesuatu yang kita berikan itu kredit, begitu ya. Nah, berapa transportnya? Mungkin 5. Ya. Nah, bagaimana hubungan dengan konsumen? Kadang-kadang konsumen suka bilang, tolong diantar. Tapi kalau di Hong Kong, kalau barangnya diantar, otomatis konsumen harus bayar lagi. Otomatis konsumen harus bayar lagi, atau additional cost-nya. Kalau ternyata pada saat diantar konsumen harus bayar lagi, otomatis Anda dapat uang kas. Kasnya ada di atas, berarti kasnya ada di sini. Ya, katakanlah $5. Anda dapat masukan tuh. Tetapi ada yang ke kredit. Kreditnya apa? Anda harus mengantarkan, ya, transport. Anda harus mengeluarkan jasa, ya, sehingga barang itu sampai ke konsumen, nilainya $5. Misalkan kalau seperti itu. Tapi kalau sekiranya ongkos ini ditanggung sama kita yang dagang, ya, kan kadang-kadang, oh saya mau beli, tapi tolong dong antar ke sini, gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka otomatis kasnya ada di bawah, gitu ya. Kemudian transportnya ada di debit, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, kalau misalkan ada yang disebut dengan potongan harga atau diskon, ya. Jadi kalau misalkan harganya 100 dipotong $20, berarti Anda cukup bayar $80. Itulah yang disebut dengan diskon. Nah, sekarang diskon ini ada 2, ya. Ada proses pembelian, ada proses penjualan. Untuk proses pembelian, berarti yang ngasih diskon adalah supplier, ya enggak? Sehingga Anda sebenarnya dapat duit dari supplier, ya enggak? Kalau misalkan harus dibayar 50, ternyata ada diskon $10, berarti Anda bayar ke dia 40. Ibaratnya supplier tuh ngasih duit ke Anda $10, gitu. Nah, bagaimana dengan penjualan? Yang pada saat konsep penjualan, Anda menjual barang, konsumen kasih uang. Kalau misalkan ada konsep diskon di sini, berarti yang ngasih uang ke konsumen itu kamu, ya kan? Misalkan barangnya harganya 100, karena ada diskon $20, berarti konsumen hanya bayar
10. Itu kan hitung-hitungan sama saja seperti Anda ngasih $20 ke konsumen, gitu kan. Nah, untuk potongan harga seperti ini, maka kita mulai dari pembelian dulu. Ya. Di dalam pembelian, otomatis Anda ngasih uang, tetapi produknya pindah ke Anda. Otomatis produknya sudah pindah ke kita kan. Nah, sesuatu yang kita dapat berarti dia masuk ke debit. Berarti pembelian di sini. Pembelian. Misalkan pembeliannya berapa nilai barang yang Anda dapat? Nilai barangnya tetap $50. Karena toh memang harganya segitu gitu kan. Oh, nilai barangnya adalah $50. Tetapi si supplier ini ngasih potongan. Berapa potongannya? Misalkan potongan harganya $20, maka otomatis potongan harganya dimasukkan ke kredit, ya enggak? Potongan harga berapa potongan harganya? $20, taruh sini. Kemudian apa? Uang kas, ya. Kalau misalkan uang kasnya yang masuk potongan harga tetap Anda tulis $20 uang kas. Jadi Anda hanya mengeluarkan uang kas $30. Tetapi nilai barangnya yang kita terima tetap $50. Cuman si supplier ngasih diskon, yaudah bayar ke saya 30 aja. Tetapi tetap Anda harus tulis potongan harganya $20, kasnya $30. Pertanyaannya, kenapa dia ada di kredit, Pak? Ingat, kredit untuk proses pembelian adalah sesuatu yang Anda berikan. Ya, cuman ini tetap masuk sini karena barangnya memang secara otomatis sudah Anda dapatkan. Gitu. Sebenarnya si supplier ini ngasih kamu tuh $20, gitu kan. Baik, kita lanjutkan ke penjualan. Otomatis penjualan ini adalah Anda jual barang ke dia, konsumen kasih uang. Tapi kalau misalkan Anda bilang, ada potongan nih, potongannya misalkan $40, ya, berarti uang kas yang masuk ke Anda kan cuma $60, ya nggak? Oh, uang kas yang masuk ke kita adalah berapa? $60. Lalu yang 40-nya lagi gimana? Kan Anda ngasih potongan, ya kan? Berarti potongan harganya berapa? $40. Tetap 100 kan? Yang 60 adalah uang yang Anda terima, potongan harga adalah diskon yang Anda kasih, gitu kan? Nah, akan tetapi penjualannya berapa nilainya? Barangnya yang Anda berikan ke dia tetap nilainya 100. Penjualannya di sini 100. Loh, kok Pak? Kenapa penjualan Anda di kredit? Kan Anda ngasih barang ke dia, ya kan? Kenapa kas? Ya kan? Anda terima duit dari dia. Anda tidak terima 100, yang Anda terima hanya 60. Kenapa yang Anda terima 60? Karena 40-nya itu adalah potongan atau diskon. Nah, jadi inilah yang disebut dengan jurnal umum, ya. Bagaimana Anda menuliskannya? Saya tidak bisa mengatakan bahwa kalau debit itu menerima, kredit itu mengeluarkan, ya. Cuma pokoknya debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan, gitu aja. Jadi kalau misalkan Anda dapat gaji, otomatis debit kan, ada pemasukan 4.000. Bulan ini Anda bayar sekolah, berarti ada kredit, ya. Ada pengeluaran bagi Anda. Inilah yang disebut sebagai jurnal. Silahkan